Pemirsa, di provinsi yang paling ketat kontestasinya, Partai Gerindra justru mendukung kader dari partai lain untuk maju di Pilgub Jakarta dan hanya akan mendorong kadernya sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Ada apa dengan Gerindra di Pilgub Jakarta? Untuk membahasnya, kita saat ini sudah bergabung bersama pengamat politik Adi Praitno. Selamat sore, Mas Adi. Selamat sore, Rara. Mas Adi, kenapa Anda menilai Gerindra ini merekomendasikan nama kader Partai Golkar yang juga mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, untuk maju di kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta 2024? Ya, saya kira argumennya dua hal. Pertama, sepertinya Gerindra menganggap Golkar ini adalah sekutu utama, bukan hanya dalam Pilpres, tapi juga dalam Pilkada. Saya menengarai bahwa urusan koalisi dalam Pilpres ini akan berlanjut dalam Pilkada, salah satunya di Jakarta. Jadi sebenarnya tidak mengherankan kalau Gerindra memutuskan untuk mengusung Ridwan Kamil di Jakarta, yang notabene-nya bukan kader dari Gerindra. Yang kedua, sepertinya Gerindra cukup realistis bahwa salah satu nama yang cukup populer, memiliki elektabilitas dan popularitas cukup menjulang di Jakarta adalah Ridwan Kamil. Dalam konteks inilah sepertinya cukup rasional kalau kemudian Gerindra itu diusung, tentu dengan harapan bahwa yang bisa mendampingi Ridwan Kamil nanti adalah Gerindra. Ini kan semacam proposal tawaran politik yang coba untuk disampaikan Gerindra kepada Golkar. At the end of the day-nya, apakah Golkar akan menerima tawaran ini ataupun tidak, tentu sangat tergantung bagaimana nanti Golkar akan melihat plus dan minusnya ketika mengusung Ridwan Kamil di Jakarta ataukah di Jawa Barat. Apalagi misalnya pada saat yang bersamaan, bukan tidak mungkin yang akan dihadapi oleh Ridwan Kamil nantinya itu adalah nama besar juga, namanya Anies Baswedan, yang belakangan ini misalnya santer dikaitkan dengan soal kemungkinannya maju di Jakarta. Kemungkinan diusung oleh PDIP, kemungkinan diusung oleh Nasdem, PKS juga tertarik, termasuk juga PKB. Bahkan ada klaim dari PKB, Anies secara resmi sudah mendaftarkan diri ya untuk maju di Jakarta melalui PKB. Ini yang saya kira membuat kenapa Gerindra itu cenderung mengusung nama yang relatif agak kuat untuk bertarung di Jakarta. Karena kemungkinan yang akan maju di Jakarta di luar kubu Prabowo Subianto, di luar kubu Koalisi Indonesia Maju adalah nama Anies Baswedan yang selama ini selalu dinilai sebagai antitesanya. Bahkan kalau kita membaca angka-angka survei yang relatif kompetitif, bisa menyaingi popularitas dan elektabilitas Anies di Jakarta hanyalah Ridwan Kamil. Oleh karena itu dalam konteks inilah saya menduga bahwa sangat mungkin ya Gerindra mengusung Ridwan Kamil ada faktor pertimbangan. Satu, supaya Ridwan Kamil ini suara dan signifikansi perolehannya nanti cukup kuat dan bisa head to head dengan Anies. Yang kedua, tentu Gerindra berharap ada kader terbaiknya yang bisa bertandingan. Kalau mau ditambahkan sebenarnya Rara, ada faktor yang ketiga. Ini mungkin juga sebagai bentuk tawaran politik yang lain. Kalau kemudian Gerindra usung Ridwan Kamil di Jakarta, bukan tidak mungkin untuk Jawa Barat misalnya Gerindra akan mengusulkan salah satu kader terbaik mereka, namanya Pak Deddy Mulyadi, yang saya kira di survei pun juga muncul ya, sekalipun tidak sekuat Ridwan Kamil, tapi kalau melihat rata-rata kecenderungan umum, Deddy Mulyadi ini kan masuk dalam 3 besar yang muncul dalam top of mind elektabilitas di Jawa Barat. Oleh karena itu, ketika Gerindra usulkan Ridwan Kamil di Jakarta, dan siapa tahu misalnya pada saat yang bersamaan Gerindra mencoba untuk mengusulkan Deddy Mulyadi untuk maju di Jawa Barat sebagai bentuk barter politik antara Gerindra dan Golkar. Oke, kembali ke situasi di Jakarta. Tapi menurut Anda, apakah strategi yang dipilih oleh Gerindra ini akan memperkuat posisi Gerindra di Jakarta atau justru sebaliknya, Mas Adi? Ya tentu ini sebagai upaya untuk memperkuat posisi Gerindra di Jakarta, karena salah satu cara untuk memperkuat basis dukungan politik dan perolehan suara terutama di 5 tahun yang akan datang, Gerindra harus bisa memastikan bahwa salah satu orang terbaik di Jakarta, entah itu gubernur ataupun wakil gubernurnya, adalah mereka yang memiliki irisan dengan Gerindra. Kan itu yang sebenarnya ingin disasar. Wajar kalau kemudian Gerindra itu mencoba untuk mengusung Ridwan Kamil, punya nama besar, dan tentunya berharap wakil Ridwan Kamil adalah Gerindra. Ini yang saya kira adalah pilihan realistis dan rasional yang coba untuk disondingkan Gerindra kepada Golkar, yang saya kira menjadi sekutu utamanya dalam Pilpres yang kemudian akan dilanjutkan dalam Pilkada. Karena per hari ini kalau mengusung kader internal Gerindra, rasa-rasanya memang belum ada nama besar yang relatif kompetitif dan bersaing dengan nama seperti Anies Baswedan. Belum ada kader Gerindra misalnya semoncer dan sekuat nama Ridwan Kamil gitu ya.
Maka tidak mengherankan kalau Gerindra sepertinya hanya mengincar posisi calon wakil. Ini yang Oke, kemudian menurut saya kalkulasi politiknya, rasa-rasanya memang Gerindra sedang mengukur kalau mengusung kader internal mereka untuk urusan calon gubernur per hari ini belum ada yang kuat secara signifikan. Dulu misalnya muncul nama Riza Patria, mantan wakil gubernur, tapi belakangan namanya mulai pemudar, mulanya tidak muncul kembali secara signifikan. Muncul juga nama Mbak Saras ya, atau Mbak apa namanya, Mbak Saraswati, tapi kan belakangan sayup-sayup katanya lebih condong untuk menjadi bagian dari kabinet Prabowo dan Gibran, dan bahkan beberapa waktu yang lalu Gerindra misalnya mencoba untuk mengusulkan nama Budi Juwandono berpasangan dengan Kaisang, tapi kan tak lama setelah itu Budi Juwandono seakan-akan menolak secara halus, tidak tertarik untuk maju Jakarta dan lebih memilih untuk menjadi anggota dewan. Dalam oke. konteks itulah sepertinya memang Gerindra sangat kesulitan ya untuk memunculkan kader-kader terbaik mereka yang punya Oke, nilai jual tentu saja, yang relatif baik. kompetitif bersaing dengan nama-nama besar. Makanya tidak mengherankan kalau yang dimunculkan itu adalah kader Golkar dan harapannya yang menjadi wakil adalah Gerindra. Ini yang saya sebut Oke. sebagai win-win solution, karena Gerindra kan sudah membantah, sangat tidak tertarik misalnya untuk mengusung Anies Baswedan ketika dimintai keterangan misalnya oleh berbagai awak media terkait dengan Baik. pernyataan Kaisang yang tertarik untuk mengusung Anies Baswedan. Gerindra mengatakan tidak tertarik. Itu artinya Oke. wajar kalau kemudian Gerindra lebih memilih Ridwan Kamil ketimbang Oke, nama yang baik Mas lainnya. Adi. Oke, Gerindra merekomendasikan kader Golkar untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun kan Golkar sejauh ini memilih Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilkada Jawa Barat karena mempertimbangkan hasil survei. Walaupun kemudian keputusannya mungkin saja bisa berubah. Tapi apakah mungkin Golkar merelakan Ridwan Kamil maju di Pilkada Jakarta? Tentu saat ini Golkar itu terjebak pada satu dilema yang tidak mudah. Apapun judulnya, Ridwan Kamil itu kalau mau aman, mau main tipis-tipis misalnya, tidak terlampau membutuhkan kerja keras, ya tentu Golkar cukup menjadikan Ridwan Kamil sebagai kandidat gubernur di Jawa Barat untuk yang kedua kalinya. Karena dalam beberapa simulasi survei yang kita lakukan, siapapun nama di luar Ridwan Kamil berhadapan-hadapan dengan Ridwan Kamil itu sulit untuk memenangkan pertarungan. Itu artinya relatifly memenangkan pertarungan di Jawa Barat bagi Golkar itu gampang jika mengusung Ridwan Kamil. Tapi kalau kemudian misalnya tawaran ini dilewatkan begitu saja karena ada faktor penting, apapun judulnya, Gerindra ini adalah pemenang Pilpres di 2024. Ini tentu bukan hal yang mudah sebenarnya bagi Golkar untuk menolak ya, karena pasti ada irisan bagaimana hubungan antara Golkar dan Gerindra, karena ini disampaikan secara terbuka, proposalnya sudah disampaikan gitu ya, bahwa Gerindra sudah merekomendasikan Ridwan Kamil untuk maju di Jakarta. Ini yang saya sebut bahwa apapun judulnya, Golkar itu sepertinya ya mungkin sangat dilematis kalau tidak memilih untuk mengikuti Gerindra misalnya. Ini dikhawatirkan akan merusak dalam tanda kutip suasana harmonis yang sudah terbangun lama antara Gerindra dan Golkar. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau Ridwan Kamil diusung di Jakarta, pengganti Ridwan Kamil untuk maju di Jawa Barat per hari ini belum ada nama-nama yang muncul secara signifikan. Wajar kalau kemudian Aceh Hasan Sadili, Ketua DPD Golkar Jawa Barat, jawabannya kan sangat dilematis. Semua sangat tergantung bagaimana survei. Kalau bicara survei, sebenarnya Ridwan Kamil itu lebih kuat di Jawa Barat ketimbang di Jakarta. Karena di Jakarta, sekalipun maju, diusung oleh Gerindra, diusung oleh Golkar, ataupun diusung oleh partai-partai pendukung Prabowo dan Gibran di Pilpres, itu juga belum tentu ada jaminan menang kalau yang dihadapi adalah Anies Baswedan. Beda ceritanya, kalau yang dihadapi itu bukan Anies Baswedan, maka RK sangat mungkin akan memenangkan pertarungan di Jakarta. Ini yang saya kira kalau bicara tentang suasana hati dan kebatinan Golkar pada hari ini, tentu tidak buru-buru untuk segera memutuskan apakah RK di Jawa Barat ataukah RK di Jakarta sesuai dengan rekomendasi dan proposal yang diajukan oleh Gerindra. Tentu waktulah yang akan menjawab segala-galanya, Rara. Oke, baik, kita tunggu dinamika politik ke depannya. Terima kasih Mas Adi Praitno telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.